adik-adik El Shaddai Kids. Kita berjumpa lagi ya kakak. Ya dong kakak Gus. Kita mau memuji Tuhan, kita menyembah Tuhan. Jadi semua sikap doanya, lipat tangannya dan tutup matanya, kita akan berdoa. Tuhan Yesus, kami ucap syukur buat segala kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih buat penyertaan-Mu, buat pemeliharaanmu Tuhan dalam kehidupan kami. Saatnya Tuhan kami mau menyembah Engkau, kami mau meninggikan nama-Mu, kami mau mengagungkan Engkau. Roh Kudus kiranya Engkau hadir dalam ibadah kami saat ini. Terima kasih Bapa, kami siap memuji dan menyembah Engkau dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Siap memuji Tuhan? Siap dong kakak. Pasukan Kristus, siap. Yes, yes, yes. Oke deh. Kita sama-sama angkat pujian bersama Yesus. Haleluya. Haleluya. Kita mau selalu bersyukur karena ada Yesus. Amin. Kita
setinggi-tingginya langit, lebih tinggi Kasih Yesus. Haleluya. Adik-adik duduk kembali, kita akan menyembah Tuhan bersama-sama. Haleluya. Mari sikap doanya adik-adik. Kita mau menyembah Tuhan lebih lagi. Haleluya. Haleluya Tuhan. Engkau Bapa yang baik Tuhan. Engkau Bapa yang tidak pernah meninggalkan kami. Ini kami anak-anak-Mu datang kepadamu. Kami bersyukur Bapa. Kami bersyukur kepadamu. Engkau baik Tuhan. Rabokaya sende, raboya sende, rabokaya se. Engkau sudah memilih kami anak-anak-Mu menjadi penyembah-penyembah yang benar di dalam roh dan kebenaran Tuhan. Ini hati kami, ini jiwa kami Tuhan, ini hidup kami. Kami datang menyembah-Mu Tuhan. Kirana bakaya sende, raboya sikiri kiri. Yes, Engkau Bapa yang baik. Haleluya. Engkau baik Tuhan. Engkau Bapa yang baik. Oh haleluya. Oh di dalam nama Yesus kiri. Engkau hadir Tuhan. Engkau hadir tengah-tengah kami Tuhan. Engkau hadir di rumah anak-anak-Mu saat ini, menjamah mereka. Engkau limpahi mereka dengan syukur Tuhan. Oh dengan pujian syukur kepadamu. Ya Rabbi kaya sende. Oh adik-adik itu ikuti kakak. Bapak terima kasih. Ayo adik-adik ikuti kakak bersyukur kepada Tuhan. Bapak terima kasih. Bapak terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau sungguh baik. Engkau sungguh mengasihi kami. Haleluya. Raboya sika raboya sende. Haleluya Tuhan. Sikidi. Jesus. Bapa
Oke teman-teman, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau berdoa, tutup matanya semua, lipat tangannya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah memuji dan menyembah Engkau. Sekarang Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Berkati hati kami Tuhan, telinga kami Tuhan, sehingga ketika kami mendengarkan firman-Mu itu tertanam dan kami bisa melakukannya dalam kehidupan kami. Kami siap terima berkat-Mu. Haleluya, amin. Wah, kita ketemu lagi teman-teman, adik-adik sekolah Minggu El Shaddai di ibadah online. Nah, hari ini Kakak Desi mau kita bersama-sama belajar dari firman Tuhan, itu tentang bersyukurlah dalam segala hal. Nah, adik-adik, kita harus belajar untuk bersyukur buat kebaikan Tuhan. Nah, walaupun kadang apa yang kita alami, yang kita terima itu mungkin tidak sesuai dengan keinginan kita. Ayo teman-teman atau adik-adik semua di rumah ya, jujur ya, siapa yang sering marah-marah sama mama papanya atau sama kakaknya, tantenya, karena makanan yang biasa dimasak sama orang tua di meja, disiapkan di meja itu tidak sesuai dengan seleranya kita, tidak sesuai dengan keinginan kita. Siapa di sini? Angkat tangannya. Biasa, mama kenapa telur terus? Mama kenapa selalu tempe? Nah, siapa yang suka marah-marah sama mama papanya ini di rumah? Nah, atau mungkin adik-adik mungkin minta sesuatu sama orang tua atau sama Tuhan, tapi tidak juga diberikan. Nah, untuk itu adik-adik kita mau sama-sama belajar untuk mengucap syukur dalam segala hal. Nah, sama-sama kita mau belajar dari salah satu tokoh Alkitab ya. Di dalam firman Tuhan ini kita sama-sama baca semuanya ya. Buka di Habakuk pasal 3 ayat ke-17 sampai 19. Ayo semua teman-teman, mungkin adik-adik yang kecil-kecil bisa dibacakan sama orang tua atau kakaknya ya. Kita sama-sama baca, 1, 2, 3. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Ayat yang ke-19 ya adik-adik. Allah Tuhanku itu kekuatanku, Ia membuat kakiku seperti kaki rusa, Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Wah, amin. Nah, adik-adik sudah membaca firman Tuhan. Hari ini kita mau belajar dari salah satu tokoh Alkitab, itu Nabi Habakuk. Jadi adik-adik dalam pasal yang sudah kita baca tadi itu tentang Habakuk yang hasil panennya gagal. Berarti kalau hasil panennya gagal berarti dia tidak punya apa-apa untuk dijual. Pada saat itu tidak ada buah yang bisa dipetik, tidak ada yang bisa dijual ke pasar. Lalu ladang-ladang kekeringan sehingga tidak ada gandum. Nah, gandum ini menjadi bahan makanan untuk orang-orang makan pada saat itu. Tapi terjadi kekeringan, tidak ada apa-apa. Bukan cuma itu adik-adik, juga ada kandang dombanya itu kok kosong melompong karena ada yang mengambil. Nah, kasihan sekali ya adik-adik situasi sulit Nabi Habakuk pada saat itu. Nah, biasanya adik-adik orang-orang yang dalam situasi sulit seperti Habakuk, mungkin ada orang yang di saat dia tidak punya apa-apa ya adik-adik, mungkin dia merasa sedih atau dia merasa berdiam diri adik-adik, atau juga ada yang ngomel-ngomel dan marah-marah adik-adik. Tapi apa yang dilakukan Habakuk? Itu berdoa kepada Tuhan adik-adik, seperti Habakuk lakukan. Jadi hari ini kita mau belajar apa sih rahasianya sehingga Habakuk ini bisa selalu bersyukur dalam keadaan apapun di saat dia mengalami kesulitan di masa-masa sulitnya. Nah, gimana ya rasanya rahasianya kita belajar sama-sama. Yang pertama adik-adik, apa rahasianya adalah Habakuk berdoa kepada Tuhan. Wah, dahsyat ya. Jadi doa itu sangat penting adik-adik ya. Sebagai anak-anak Tuhan kita harus membuat doa itu menjadi nafas kehidupan
kita adik-adik. Nah, awalnya adik-adik, Nabi Habakuk ini bingung. Dia melihat dan dia bertanya-tanya, kenapa orang-orang yang hidup di dalam Tuhan justru mengalami banyak tantangan, justru mengalami banyak masalah. Sedangkan orang-orang yang tidak hidup di dalam Tuhan ya adik-adik, justru jalannya itu mulus, tidak ada masalah. Sampai suatu ketika dia masih bingung dalam kebingungan, sampai suatu ketika Habakuk ini naik untuk berdoa kepada Tuhan. Dan saat dia berdoa, Tuhan memperlihatkan, Tuhan memberikan Habakuk pengertian bahwa jalan-jalan orang yang di dalam Tuhan itu mungkin ada banyak tantangan, ada banyak harus mengikuti firman, tidak boleh begini dan tidak boleh begitu. Sedangkan orang-orang yang hidupnya tidak di dalam Tuhan, hidupnya mungkin berdosa, ya kita katakan itu, yang tidak menaati firman Tuhan, justru jalannya mulus, tapi ujungnya apa adik-adik? Jalannya licin, mulus, tapi ujungnya apa? Maut. Tetapi orang yang di dalam Tuhan meskipun menghadapi tantangan, banyak masalah, ujungnya apa adik-adik? Ujungnya berkat, yaitu surga. Itulah kenapa adik-adik penting untuk kita selalu mengandalkan Tuhan lewat kita berdoa. Karena kenapa? Di dalam kita berdoa, Tuhan akan memberikan kita kekuatan, memberikan kita ketenangan untuk menghadapi setiap masalah dalam hidup kita adik-adik. Jadi setiap masalah yang datang kita tidak sedih atau kita tidak mengeluh, marah-marah, tapi kita diberi ketenangan dan juga kekuatan lewat kita berdoa. Nah yang kedua, apa sih rahasianya Habakuk ini sampai dia tidak mengeluh dalam keadaan apapun? Nah itu yang kedua adalah Habakuk percaya bahwa Tuhan akan menolongnya. Wah, karena dia percaya, dia tahu siapa sih Tuhannya. Dan sehingga membuat dia percaya bahwa wah Tuhan saya dahsyat, Tuhan saya bisa menolong saya tepat pada waktunya. Itulah kenapa ya Habakuk ini tidak mengeluh dalam situasi yang sulit adik-adik. Jadi tadi pertama apa adik-adik? Habakuk itu berdoa kepada Tuhan. Yang kedua apa adik-adik? Habakuk percaya kepada siapa? Kepada Tuhan, supaya Tuhan menolong. Nah adik-adik, walaupun menghadapi situasi yang berat, tapi Habakuk ini tidak marah-marah sama Tuhan. Dia tidak ngomel-ngomel, tidak menggerut, tapi dia malah apa? Di ayat yang ke-18 tadi, kita baca sama-sama dulu ulang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Jadi yang dia lakukan adalah dia mengucap syukur, dia bersuka cita, dia memuji nama Tuhan. Nah dan dia tetap apa? Dia tetap semangat sebab dia punya Tuhan. Dan dia tahu, Habakuk tahu Tuhannya baik dan mampu memberinya segala sesuatu adik-adik. Jadi karena itu ia hanya berserah kepada siapa? Kepada Tuhan. Dia yakin Tuhan akan menguatkan dia dan menolongnya. Nah jadi itulah adik-adik, kita harus belajar bersyukur dalam segala hal. Seperti ayat hafalan kita ya minggu ini adik-adik, kita sama-sama buka di 1 Tesalonika pasal 5 ayat 17 sampai 18a. Ini pendek ya tapi sangat bermakna adik-adik. Nah, kita sama-sama baca 1 Tesalonika 5 ayat 17 sampai 18a. Bunyinya, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal. Wah, kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan kita yang hebat. Jadi mulai sekarang adik-adik kita mau bersyukur sama Tuhan sih. Mulai hari ini kita tidak ngomel-ngomel, tidak marah-marah, tidak mengeluh, tapi kita mau bersyukur. Nah itulah firman Tuhan tentang hari ini. Adik-adik, kakak Desi percaya adik-adik di rumah sudah mulai hari ini saya tidak mau marah-marah lagi sama mamaku, tidak mau ngomel-ngomel lagi atau mengeluh sama Tuhan, tapi mau mengucap syukur dalam situasi apapun ya. Nah adik-adik,
Kakak Desi berdoa semua adik-adik Tuhan tolong di rumah. Jadi mulai hari ini adik-adik mengambil keputusan untuk bersyukur dalam segala hal. Oke adik-adik, kita mau berdoa sekarang. Kita tutup firman Tuhan ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari sama-sama adik kita berdoa. Haleluya Tuhan, kami ucap syukur Tuhan buat firman-Mu yang sudah meneguhkan setiap langkah kami anak-anak-Mu Tuhan. Haleluya Tuhan, Engkau tolong setiap anak-anak-Mu mulai hari ini Tuhan, untuk mereka tidak mengeluh Tuhan, tidak ngomel-ngomel Tuhan, tapi mereka mau belajar untuk selalu bersyukur, untuk selalu memuji nama-Mu Tuhan dalam keadaan apapun Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Adik-adik mari kita berdoa menaikkan syukur-Mu buat Tuhan, sebab Tuhan Allah yang baik, sebab Tuhan Allah yang hebat, Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita adik-adik. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Haleluya Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Engkau tolong kami setiap anak-anak-Mu Tuhan untuk melakukan firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menjadi anak-anak yang menjadi terang dan garam Tuhan lewat firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Engkau memberkati setiap anak-anak-Mu Tuhan yang sudah setia mengikuti ibadah online Tuhan. Bahkan juga Tuhan kami berdoa Engkau memberkati setiap anak-anak-Mu Tuhan, khususnya anak-anak El Shaddai Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat firman-Mu. Engkau tolong setiap anak-anak-Mu Tuhan dimanapun mereka berada. Mari adik-adik semua kita angkat tangan kita mau menerima berkat yang luar biasa dari Tuhan. Haleluya Tuhan, silakan Engkau memberkati setiap anak-anak-Mu saat ini Tuhan. Engkau curahkan berkat-Mu Tuhan, Engkau membuat Tuhan anak-anak-Mu apapun yang mereka kerjakan Tuhan lewat tangannya Engkau buat berhasil Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus memberkati Tuhan masa pertumbuhannya Tuhan. Engkau memberkati setiap apa yang mereka butuhkan dalam sekolah Tuhan. Engkau memberkati semuanya Tuhan, berkati orang tuanya Tuhan. Oh di dalam nama Tuhan Yesus pekerjaan mereka Tuhan, Engkau memberkati semuanya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus biarlah Tuhan penyertaan-Mu, perlindungan-Mu Tuhan menjadi bagian setiap anak-anak-Mu Tuhan dimanapun mereka berada. Biarlah berkat Abraham, Ishak, Yakub Tuhan menjadi bagian setiap mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bangga punya Allah seperti Engkau. Segala pujian dan syukur hanya bagi nama-Mu. Haleluya Tuhan, haleluya. Amin. Wah, adik-adik sedikit pengumuman ya. Jadi minggu depan buat semua anak-anak sekolah minggu El Shaddai, kita kembali jadi lantai 4 ya. Jadi ada ibadah offline. Jadi bisa pilih adik-adik mau datang ibadah jam 7 pagi atau di jam 10 pagi. Jadi pastikan adik-adik semua untuk datang beribadah. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Yeay, berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Adik-adik kita sudah memuji Tuhan, kita sudah menyembah Tuhan, dan saatnya ayat hafalan terdapat di 1 Tesalonika pasal 5 ayat 17 sampai 18a. Tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal. Jangan lupa menghafal ya adik-adik. Dan ingat memberikan korban persembahan bagi Tuhan, dan persembahannya bisa dibawa minggu depan. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.